Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amel. Saya akan menceritakan tentang kisah jejak Raden Qasim di dusun Banjaranyar. Pada zaman dahulu kala, kurang lebih pada abad ke-14, Raden Qasim yang lebih kita kenal dengan Sunan Derajat diperkirakan lahir. Raden Qasim adalah putra bungsu Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila. Ibunya Sunan Derajat berasal dari Bupati Tuban. Raden Qasim dididik dalam lingkungan keluarga ibunya yang Jawa, sehingga pengetahuannya tentang ilmu, bahasa, seni, budaya, sastra, dan agama lebih dominan bercorak Jawa. Itu sebabnya seperti Sunan Bonang, kakaknya, Sunan Derajat juga dikenal sangat pandai mengubah berbagai jenis tembang Jawa. Sejumlahnya tembang Macapat. Langgam Pangkur diketahui telah digubah oleh Sunan Derajat. Sebagaimana Sunan Bonang yang awal sekali menuntut ilmu kepada ayahandanya sendiri, Sunan Ampel. Raden Qasim juga menuntut ilmu kepada ayahandanya sendiri, yaitu Sunan Ampel. Lalu Sunan Ampel mengirimnya untuk belajar ke Sunan Gunung Jati di Cirebon. Berbekal pengetahuan agama dari ayahandanya dan dari Sunan Gunung Jati, Raden Qasim kembali ke Ampel Denta. Hingga suatu waktu datanglah dua orang, yakni Mbah Banjar dan Mbah Mayang Madu, sowan menghadap Ampel dan ke Sunan Ampel, Kanjeng Sunan Ampel di Ampel Denta, Surabaya. Di sana beliau menyampaikan keinginannya. Sunan Ampel sangat senang mendengar tujuan Mbah Banjar dan Mbah Jelek, hingga dengan senang hati mengabulkan permohonan dan berjanji akan menugaskan putranya Raden Qasim yang saat ini kita kenal sebagai Sunan Derajat untuk pergi ke Jelak agar dapat membantu perjuangan dakwah Islam di tempat tersebut. Akhirnya Raden Qasim memulai perjalanannya menuju ke Jelak melalui laut dengan menggunakan kapal. Di tengah-tengah perjalanan mengalami musibah berupa terkena badai yang mengakibatkan kapal yang ditumpanginya tenggelam. Raden Qasim lalu ditolong oleh ikan hiu yang besar. Ikan hiu tersebut berkata, "Silahkan Raden menaiki punggung saya sambil berpegangan pada dayung dan sirip saya." Posisi ikan hiu diapit di kanan dan kiri, diikuti juga oleh ikan yang lebih kecil, yaitu ikan talang. Hingga sampailah Raden Qasim berada di garis pantai, namun tidak bisa mendarat sampai tepat di pantainya karena ikan hiu hanya bisa mengantarkan sampai titik itu. Jika dipaksakan, tentu ikan hiu tidak bisa kembali. Akhirnya Raden Qasim berjuang sampai ke tepi pantai dengan mengandalkan dayung yang dibawa. Ikan hiu dan ikan talang pun akhirnya berpamitan. Sejenak setelah peristiwa itu tersebut, Raden Qasim pun berkata, "Ikan hiu dan ikan talang, karena kamu sudah menolong saya, maka saya tidak akan memakan daging keturunanmu. Begitu pula anak cucu saya." Itu tekad dari Raden Qasim berkat pertolongan yang diberikan. Dan hal tersebut pun berlaku hingga saat ini.
Apabila keturunannya melanggar, pasti terkena kades atau gatal-gatal. Di Jelak atau saat ini lebih dikenal dengan Dusun Banjaranyar. Beliau bersama dengan Mbah Banjar dan Mbah Mayang Madu berdakwah mengajarkan Islam kepada masyarakat sekitar. Beliau dalam berdakwah meniru gaya atau cara berdakwah yang sebelumnya telah dilakukan, yakni dengan memakai gamelan. Yang saat ini peninggalannya ada namanya Gamelan Singo Mengko. Dalam berdakwah, beliau sama sekali tidak menggunakan kekerasan, namun dengan mengajarkan penuh lemah lembut yang lebih dikenal dengan istilah kena ewae kebutek banyune, kena ikannya tidak keruh airnya. Dapat diartikan masyarakat Dusun Banjaranyar yang asalnya masih sangat kental pengaruh Hindu, Buddha, hingga kepercayaan animisme dan dinamisme yang telah mendarah daging, justru secara tidak sadar tergerakkan hatinya menjadi masyarakat dengan mayoritas menjadi beragama Islam. Raden Qasim akhirnya diambil menantu oleh Mbah Mayang Madu dan dinikahkan dengan putrinya dan ditempatkan di Dusun Banjaranyar. Tepatnya saat ini berada di Kompleks Pondok Pesantren Putri Sunan Derajat. Di dalam kompleks tersebut terdapat beberapa peninggalan beliau, seperti sumur hingga musola, tempat beliau pertama kali mengajarkan dakwah Islam. Selang beberapa tahun, beliau berkeinginan untuk berpindah tempat sehingga beliau melakukan riyadoh di suatu tempat di bukit sebelah timur Dusun Banjaranyar. Di bukit tersebut terdapat satu lokasi yang digunakan oleh Raden Qasim untuk bertapa atau beriyadoh. Dalam proses riyadoh tersebut, beliau mendapatkan petunjuk dari Allah untuk bertempat di sebuah tanah yang masih belum ada pemiliknya. Yang menurut petunjuknya, dari tempat riyadoh menuruni lereng bukit dan berjalan lurus ke barat. Dan disitulah beliau mendirikan tempat tinggal yang baru, juga masjid yang baru. Tempat riyadoh tersebut kini sering dikenal dengan Watu Bale, yang petilasannya masih dapat dilihat hingga saat ini. Perpindahan dari Raden Qasim dari Dusun Banjaranyar ke tempat baru tadi, beliau melewati sebuah kampung yang di situ banyak dihuni oleh makhluk gaib yang ganas dengan memakai bandil atau ketapel, yang akhirnya kampung yang dilalui tersebut diberi nama Kampung Bandilan. Tempatnya saat ini ada di tengah sebelah barat Pondok Pesantren Putra Sunan Derajat. Masih di Dusun Banjaranyar, hingga akhirnya beliau mendirikan masjid, rumah di Desa Derajat. Serta beliau dimakamkan di Desa Derajat. Peran Raden Qasim dalam syiar agama Islam di Dusun Banjaranyar sangatlah besar sekali, hingga menjadi Dusun Banjaranyar sebagai salah satu tempat di masa Islam pertama kali berkembang. Terima kasih atas cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.